Selamat sore suster, perkenalkan nama saya Diva Lauren Raja Guguk dengan NIM 03-2019-079 dari Nurse 2B dengan dosen pembimbing Suster Imelda Derang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan BPH. Pembesaran prostat jinak atau benik prostatik hiperplasia atau BPH adalah kondisi ketika kelenjar prostat membesar. Akibatnya aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil terasa tidak tuntas. Etiologi: benigna prostat hiperplasia atau BPH hingga sampai sekarang masih belum ditemukan juga kejelasan penyebabnya. Beberapa hipotesis menyatakan bahwa gangguan ini berhubungan dengan meningkatnya kadar dihidrotestosteron. Etiologi benigna prostat hiperplasia atau BPH sebagai berikut. 1. Peningkatan DKT atau dehidrotestosteron. Yang kedua, interaksi antar sel stroma dan sel epitel prostat. Yang ketiga, berkurangnya kematian sel atau apoptosis. Dan yang keempat, teori sistem sel. Selanjutnya, patofisiologi. Menurut Tanto 2014, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan tembus oleh uretra. Kelenjar ini dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona perifer, sentral, stroma, fibromuscularis anterior, dan transisional, yang disebut dengan benign prostate obstruksi atau BPH. Tanda dan gejala. A. Gejala obstruktif yaitu 1. Histestensi, yaitu memulai kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengejan yang disebabkan oleh karena otot destrus terbuli-buli memerlukan waktu beberapa lama, meningkatkan tekanan intravesikal guna mengatasi adanya tekanan dalam uretra prostatika. Yang kedua, intermitensi, yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan karena ketidakmampuan otot destrusor dalam mempertahankan tekanan intravesika sampai berakhirnya miksi. Yang ketiga, terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada air kencing. Dan yang keempat, pancaran lemah, kelemahan kekuatan dan kaliber pancaran destrusor memerlukan waktu untuk dapat melampaui tekanan di uretra. Yang kelima, rasa tidak puas setelah berakhirnya buang air kecil dan terasa belum puas. Selanjutnya B. Gejala iritasi, yaitu 1. Argensi, yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit ditahan. 2. Frekuensi, yaitu penderita miksi lebih sering dari biasanya dapat terjadi pada malam hari atau nuktoria dan pada siang hari. 3. Disuria, yaitu nyeri pada waktu kencing. Pemeriksaan diagnostik. Untuk menegakkan diagnosis BPH dilakukan beberapa cara, antara lain yaitu A. Amnesa. Amnesa yaitu kumpulan gejala pada BPH dikenal dengan LUTS atau Lower Urinary Tract Symptom, antara lain hesitansi, pancaran urin lemah, intermitensi, terminal dribbling, terasa ada sisa setelah miksi disebut gejala obstruksi, dan gejala iritatif dapat berupa argensi, frekuensi, serta disuria. B. Pemeriksaan fisik. Dilakukan dengan pemeriksaan tekanan darah, nadi, dan suhu. Nadi dapat meningkatkan pada keadaan kesakitan pada retensi urin akut, dehidrasi sampai syok pada retensi urin, serta urosepsis sampai syok septik. Pemeriksaan abdomen dilakukan dengan teknik bimanual untuk mengetahui adanya hidrofronis dan pyelonefrosis. Penis dan uretra untuk mendeteksi kemungkinan stenosomeatus, struktur uretra, batu uretra, kasimo maupun fimosis. Dan yang terakhir, pemeriksaan skrotum untuk menentukan adanya epididymitis. Rectal touch atau pemeriksaan colok dubur bertujuan untuk menentukan konsistensi sistem perserapan unit vesika uretra dan besarnya prostat dengan rectal toucher. Dapat diketahui derajat dari BPH yaitu 1. Derajat 1 beratnya 20 gram, derajat 2 beratnya antara 20 sampai 40 gram, yang ketiga derajatnya 40 gram, dan yang terakhir itu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan darah lengkap, fal ginjal, serum elektrolit, dan kadar gula dilakukan untuk memperoleh data dasar keadaan umum klien. Pemeriksaan urin lengkap dan kultur.
PSA atau prostatic specific antigen penting diperiksa sebagai kewaspadaan adanya keganasan. D. Pemeriksaan uroflowmetry. Salah satu gejala dari BPH adalah melemahnya pancaran urin. Secara objektif, pancaran ini dapat diperiksa dengan uroflowmeter dengan penilaian 1. Flow rate maksimal 15 ml per detik disebut dengan non-obstruktif. Kedua, flow rate maksimal 10-15 ml per detik disebut dengan borderline. Yang ketiga, flow rate maksimal 10 ml per detik disebut obstruktif. E. Pemeriksaan imaging dan röntgenologik. 1. BOF atau bulk overage untuk melihat adanya batu dan metastase pada tulang. 2. USG atau ultrasonografi digunakan untuk memeriksa konsistensi, volume dan besar prostat, juga keadaan buli-buli termasuk residual urin. Pemeriksaan dapat dilakukan secara transrektal, transuretral dan suprapublik. Yang ketiga, IVP atau pilografi intravena digunakan untuk melihat fungsi eksklerasi ginjal dan adanya hidronefrosis. Dan yang keempat, pemeriksaan panesdoskop untuk mengetahui keadaan uretra dan buli-buli. Komplikasi benigna prostat hiperplasia atau BPH meliputi A. Aterosklerosis, B. Infark jantung, C. Impoten, D. Hemoragik post operasi, E. Fistula, F. Struktur pasca operasi dan inkontinensia urin, G. Infeksi. H. Retensi kronis mampu menimbulkan reflux vesicoureter, hidroureter, hidronefrosis, dan kegagalan ginjal. I. Prosedur rusaknya ginjal diperburuk jika terdapat infeksi saat miksi. J. Penimbunan sisa produksi urin mengakibatkan terbentuknya batu. Selanjutnya, penanganan dan prognosis. 1. Penanganan tergantung pada beberapa faktor antara lain 1. Ukuran prostat, 2. Usia, 3. Kesehatan secara keseluruhan, 4. Derajat ketidaknyamanan dan gangguan yang dialami. Penanganan BPH sendiri dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu penanganan BPH dengan gejala ringan biasanya cukup dengan obat-obatan dan perubahan gaya hidup, dan penanganan BPH dengan gejala sedang hingga parah dengan bedah invasif minimal. 1. Prognosis pada benign prostate hiperplasia umumnya baik. Pasien-pasien dengan lower urinary tract symptom L atau LUTS berkepanjangan dapat berisiko mengalami glaukoma 10% serta disfungsi ereksi dan ejakulasi. Proses keperawatan. 1. Pengkajian. Yang dikaji itu antara lain A. Data objektif yang mencakup riwayat adanya infeksi saluran kemih kronis obstruksi sebelumnya. Yang kedua, mengeluh nyeri akut, berat, nyeri kolik. Yang ketiga, penurunan haluaran urin, kandung kemih penuh, rasa terbakar, dan dorongan berkemih. 4. Mual atau muntah, nyeri tekanan abdomen. Yang kelima, riwayat dikit tinggi purin, kalsium oksalat, dan fosfat. Yang keenam, tidak minum air dengan cukup. Selanjutnya, data objektif meliputi 1. Peningkatan tekanan darah dan nadi, kulit pucat, oliguria, hematuria, perubahan pola berkemih, distensi abdominal, penurunan atau tidak ada bising usus, muntah, nyeri tekan pada area ginjal saat dipalpasi. C. Riwayat penyakit sekarang, penurunan haluaran urin, kandung kemih, rasa terbakar, dorongan berkemih, mual atau muntah, nyeri abdomen, nyeri pinggul, nyeri panggul, kolik ginjal, kolik uretra, nyeri waktu kencing, lamanya nyeri, demam. D. Riwayat penyakit yang lalu, riwayat adanya ISK kronis, obstruksi sebelumnya, riwayat kolik ginjal atau bladder tanpa batu yang keluar, dan riwayat trauma saluran kemih. E. Riwayat penyakit keluarga, riwayat adanya ISK kronis, penyakit atau kelainan gagal ginjal lainnya. F. Pemeriksaan fisik, aktivitas, sirkulasi, eliminasi, makanan atau cairan. G. Tes diagnostik,
urinalisis, urin kultur atau infeksi hematuria kristal, radiografi computed tomography scan, IVP atau intravenous polygram, endoskopi, kistoskopi, ureteroskopi, nephroscopy laboratorium atau tes kimia serum, identifikasi kalsium fosfat, oksalat, kistin, fungsi renal, darah lengkap, urin 24 jam, ekskresi fosfat, kalsium, asam urat, kreatin, dan analisis batu atau komposisi batu. I. Diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Selanjutnya, baiklah, di sini saya telah selesai memaparkan materi tentang BPH atau benign prostate hydroxysteroid. Baiklah, suster, apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih, suster.